Woho, welcome back again with Mimin di channel Anime Viral. Di video kali ini kita akan membahas selanjutan cerita One Punch Man, di mana muncul 5 monster level bencana naga yang tersebar di 5 kota. Lebih tepatnya kita akan mereview webcomic One Punch Man versi One Sensei chapter 129 yang udah keluar 4 September kemarin. Buat kamu yang belum lihat review chapter 128, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 129 ini, para pahlawan bertarung melawan 5 monster berlevel bencana naga yang tersebar di 5 kota. Dan di chapter ini para pahlawan mulai mengetahui kekuatan yang dimiliki si botak. Oh ya, buat kalian yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena super spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Oke, lanjut. Bagaimana detail ceritanya? Mari kita bahas. Di awal scene kita diperlihatkan Tank Top Master yang sudah kewalahan menghadapi monster Hebi-Sumoka. Si monster terus mengeluarkan asap beracun dari tubuhnya. Efeknya membuat orang yang menghirup asap tersebut menjadi lumpuh dan kehabisan tenaga. Hal tersebut juga terjadi pada Tank Top Master. Dia mulai kesulitan bergerak dan tenaga yang ia miliki sudah di ambang batas. Tank Top Master mengakui keadaannya saat ini amat sangat tidak menguntungkan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menahan si monster dengan sisa kekuatan yang ada sampai para pahlawan kelas S lainnya datang menolong. Tank Top Master berencana menggunakan kekuatan penuh untuk menahan si monster. Yang diperlukan adalah menghirup udara sebanyak mungkin untuk melancarkan serangan Tank Top Deep Breath. Akan tetapi jika hal tersebut dilakukan, dia harus menghirup udara yang telah bercampur asap racun, dan itu akan menyebabkan tubuhnya tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Saat Tank Top Master mencoba mengeluarkan serangannya, secara mengejutkan Flashy Flash muncul dan langsung menebas monster Hebi-Sumoka dengan sekali tebasan pedang. Sring! Membuat si monster langsung terjatuh tidak berdaya. Tank Top Master yang terkejut akan kedatangan Flashy Flash menyarankannya untuk berhati-hati karena monster yang dihadapi mengeluarkan asap beracun dan si monster bisa bersembunyi di dalam tebalnya asap yang dia keluarkan. Mendengar saran tersebut, dengan sigap Flashy Flash langsung menggunakan pedangnya dan mengeluarkan tebasan angin ke arah si monster secara bertubi-tubi. Sring 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 sring, membuat tubuh dari monster Hebi-Sumoka hancur berkeping-keping. Tank Top Master terkejut dengan serangan besar yang Flashy Flash keluarkan. Dia seakan tidak percaya jika Flashy Flash bisa mengeluarkan kekuatan sebesar itu. Akan tetapi dari potongan jasad monster yang hancur tersebut mengeluarkan asap beracun yang semakin lama semakin banyak, membuat seluruh area kota N diselimuti asap beracun. Hal itu membuat situasi di kota N semakin parah. Akhirnya Flashy Flash meminta bantuan Tank Top Master dan asosiasi pahlawan untuk memperluas area evakuasi karena kota N sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Scene berpindah, kali ini diperlihatkan Tatsumaki yang berhasil mengalahkan monster Sugotai dengan level bencana naga yang ia hadapi. Si Tatsumaki duduk di atas reruntuhan bangunan. Dengan sombong dia berkata jika sia-sia saja para monster berani menantangnya bertarung. Dari pertarungannya barusan, dalam benaknya Tatsumaki berkata mungkin dia tidak terluka, akan tetapi dampak pertarungannya melawan monster Sugotai tadi membuat kota P hampir hancur. Tatsumaki merasa jika melawan monster di masa depan, umat manusia tidak akan bisa mengambil tindakan pencegahan tepat waktu. Lalu scene berpindah ke kota T, di mana memperlihatkan Genos yang sudah babak belur dan tergeletak karena telah berhasil mengalahkan keluarga monster Yamino Dai Kazoku. Genos merasa bersyukur bisa mengalahkan satu keluarga monster sekaligus. Akan tetapi dia merasa kurang puas karena meski musuh yang dia kalahkan berlevel bencana naga, akan tetapi kemampuan monster yang muncul semakin lama semakin kuat. Dan dengan kejadian itu, Genos merasa jika dia tidak membuat kemajuan. Beberapa saat setelah itu, para warga di kota T mulai mendekati bekas area pertarungan Genos. Mereka terkejut jika Genos, sang pahlawan kelas S, mampu sendirian mengalahkan keluarga monster dengan level bencana naga.
Akan tetapi para masyarakat itu mulai khawatir karena Genos tergeletak dengan keadaan yang amat sangat parah. Genos yang mendengar ucapan tersebut hanya bisa terdiam karena sudah tidak memiliki tenaga yang tersisa untuk bergerak. Yang bisa dia lakukan sekarang cuma menunggu Dokter Kuseno datang dan memperbaiki tubuhnya. Dalam benak Genos dia berkata kalau dia harus menjadi lebih kuat lagi. Dan beberapa saat setelah itu para pasukan dari Neo Hero datang ke lokasi bekas pertempuran tersebut. Lalu scene berpindah ke kota L. Kali ini diperlihatkan Blue, sang leader dari Neo Hero yang juga berhasil mengalahkan dua cacing monster yang berukuran raksasa bernama Yunagi Doragon. Meski berhasil mengalahkan si monster, Blue merasa amat sangat kelelahan. Selain baju armor yang ia pakai sudah mencapai batas, sebelumnya Blue juga sudah bertarung melawan monster saat bersama pasukan Neo Hero. Mr. McCoy yang berada di dalam markas Neo Hero bertanya kepada Blue, bagaimana situasi di tempat Blue sekarang ini? Blue menjawab jika dia berhasil mengalahkan monster cacing raksasa itu. Namun dia melakukannya dengan cara yang biasa-biasa saja. Dan energi dalam baju armornya juga sudah habis. Efek dari baju armornya yang sudah habis itu menyebabkan Blue tidak bisa bergerak lagi. Blue bertanya kepada Mr. McCoy, apakah ada alarm darurat lain tentang serangan monster? Mr. McCoy menjawab jika di kota Y masih ada monster yang mengamuk dan menyerang kota. Namun baik dari Neo Hero ataupun pahlawan kelas S dari asosiasi pahlawan belum ada satupun yang tiba di sana. Namun ada seorang pahlawan yang sedang menghadapi monster tersebut. Akan tetapi sepertinya pahlawan itu tidak cukup membantu. Mendengar informasi tersebut secara mengejutkan, Blue langsung menghancurkan baju teknologi canggih yang dia pakai. Dia berinisiatif ingin mendatangi lokasi tersebut meski tidak memakai baju berteknologi canggih sekalipun. Mr. McCoy yang mengetahui hal itu meminta Blue untuk tidak mendatangi lokasi pertempuran tersebut karena hal itu akan sangat beresiko untuk keselamatannya. Akan tetapi meski beresiko kehilangan nyawa, dengan tekad yang sangat kuat, Blue menjawab jika alasannya menjadi pahlawan adalah untuk melampaui ayahnya, yaitu Blast, sang pahlawan terkuat. Selain itu, Blue juga tidak ingin duduk santuy melihat hasil kerja keras dari pahlawan lain. Setelah itu, Blue bergegas menuju kota Y, di mana di sana tersisa satu monster saja yang masih dihadapi oleh Suiko. Scene berpindah lagi. Kali ini Suiko yang diperlihatkan berlari menghindari serangan tebasan super cepat yang dilancarkan monster Mira secara bertubi-tubi. Sring. Suiko hanya bisa berlari dan menghindar saja. Dalam benaknya dia berkata jika dia tidak bisa memikirkan hal lain selain menghindari serangan yang dilancarkan si monster. Padahal dia sudah berlatih lebih banyak daripada kakaknya sendiri, yaitu Suiryu. Dan kejadian yang Suiko alami sekarang ini baru pertama kali dalam hidupnya. Tiba-tiba si monster berhasil menangkap Suiko dan melemparkannya ke arah bangunan pertokoan yang ada di kota Y. Pruak. Suiko terjatuh di antara rak minuman mini market, lalu dia berdiri. Saat Suiko melihat lebih seksama lagi, dia terjatuh di dekat lemari es yang di dalamnya banyak minuman beralkohol. Suiko mengambil salah satu minuman itu dan meminumnya. Setelah meminum minuman tersebut sampai habis, Suiko melepas baju bela dirinya sambil mengeluarkan aura yang berbeda dari sebelumnya. Suiko keluar dari bangunan minimarket dan berjalan menghampiri monster Mira. Monster Mira yang melihat Suiko berjalan keluar menganalisa dan menyadari jika suhu tubuh Suiko mulai meningkat. Dan terjadi sesuatu setelah dia meminum minuman beralkohol barusan. Lalu wush, das. Dengan kecepatan penuh dan gaya bertarung yang berbeda, Suiko menyerang monster Mira dengan cara menendangnya. Ternyata itu adalah jurus milik Suiko yang aktif ketika dia meminum minuman beralkohol. Mirip seperti jurus mabuk gitu guys. Suiko terus menyerang monster Mira dengan kakinya yang begitu cepat. Das. Akan tetapi serangan yang dilancarkan Suiko tidak membuat si monster terjatuh. Dan secara mengejutkan si monster malah membalas serangan milik Suiko dengan tebasan yang mampu mengimbangi dan melampaui kecepatan pukulan yang Suiko lancarkan. Sring.
Suiko terkejut dan tidak percaya, bahkan gerakan dari jurus mabuknya juga tidak mempan untuk mengalahkan si monster. Di saat Suiko yang sudah mulai frustasi menghadapi monster Mira, secara mengejutkan muncullah pahlawan Butterfly DX dan Kusarigama yang menghentikan gerakan dari si monster dengan cara mengikatnya dengan rantai. Butterfly DX menyarankan untuk segera meminta bantuan kepada markas pusat karena situasi yang mereka hadapi sekarang ini hanya bisa diatasi oleh segelintir pahlawan kelas S saja. Monster Mira menganalisa kedua pahlawan yang datang itu. Dalam database-nya, dia memiliki data dari pahlawan Butterfly DX dan Kusarigama. Lalu sambil mengulur waktu menunggu bantuan datang, Butterfly DX dan Kusarigama mencoba menahan dan menyerang monster Mira sebisa mereka. Sering, duak. Melihat ada kesempatan, Suiko juga berinisiatif membantu kedua pahlawan itu. Duak. Dengan pukulan kerasnya, Suiko memukul perut si monster. Akan tetapi usahanya sia-sia guys. Dengan sombong monster Mira berkata, jika serangan kombinasi barusan cuma memberikan luka 0,4% saja. Dan dia merasa kecewa jika harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak berharga seperti mereka ini. Sering. Beberapa saat setelah itu, monster Mira mengalahkan Suiko, Butterfly DX, dan Kusarigama dengan sangat mudah. Namun tiba-tiba datanglah 6 pasukan pahlawan lain yang memberikan bantuan. Ternyata mereka bukanlah pahlawan kelas S, melainkan para pahlawan dari Asosiasi Korban Nama Pahlawan yang isinya cuma pahlawan kelas buncit yang di chapter sebelumnya berdemo di depan markas Asosiasi Pahlawan. Tapi dari salah satu gerombolan pahlawan kelas buncit itu ada si botak juga guys. Setelah itu para pahlawan dari Asosiasi Korban Nama Pahlawan berlari menyerbu dan menyerang monster Mira secara bersamaan. Das. Akan tetapi sudah jelas kalau serangan yang mereka lancarkan sama sekali tidak berefek apa-apa. Malah justru membuat si monster merasa muak dan marah. Lalu dari tangan-tangan robot yang banyak itu, monster Mira mengeluarkan cahaya yang diselimuti listrik. Dan si monster berencana menyerang para pahlawan kelas teri itu secara bersamaan. Melihat hal itu, secara bersamaan para pahlawan kelas teri tersebut pada lari terbirit-birit menjauhi monster Mira dan melewati Saitama yang berada di belakang. Akan tetapi si botak berjubah tidak lari dan cuma diam saja melihat monster Mira yang mau menyerang dengan aura membunuh yang begitu besar. Nah, saat mau menyerang, monster Mira berkata jika dia memiliki data tentang Saitama. Si monster menambahkan jika penampilan yang Saitama tunjukkan dan nama pahlawan yang dia miliki terlihat lemah dan tidak memiliki kekuatan besar. Sambil menyebut nama botak berjubah, monster Mira melancarkan cahaya laser dari tangan-tangan robotnya yang banyak itu. Namun, dengan sekali pukul, Saitama berhasil mengalahkan si monster dan membuat tubuhnya hancur berkeping-keping. Para pahlawan kelas buncit yang berlarian tadi terkejut melihat aksi yang Saitama tunjukkan. Akan tetapi bukannya merasa kagum, para pahlawan kelas buncit itu malah mengira jika sudah sangat wajar kalau Saitama bisa mengalahkan monster begitu saja. Mengingat posisinya sekarang ini telah mereka angkat menjadi pemimpin dari Asosiasi Korban Nama Pahlawan. Setelah itu para pahlawan kelas buncit itu menghampiri Saitama. Lalu mereka pergi ke kota lain untuk melanjutkan aksi konyol mereka. Pahlawan Red Nose sedikit lebih pintar guys. Dia tidak ikut para pahlawan kelas buncit itu pergi ke kota lain. Namun dalam hati pahlawan Red Nose merasa jika pukulan yang dikeluarkan Saitama itu memang benar-benar kuat. Butterfly DX dan Kusarigama yang tergeletak di lokasi tersebut juga merasa demikian. Mereka jadi teringat cerita dari pahlawan Forte soal kekuatan yang dimiliki Saitama. Tidak jauh dari kedua pahlawan itu ada Blue yang juga menyaksikan aksi dari si botak. Blue yang terkejut melihat aksi dari Saitama berkata dalam hati, lagi-lagi orang itu setelah berurusan soal Amai Mas. Kali ini Blue baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak masuk akal, bahkan terlihat konyol. Sedangkan Suiko yang juga melihat aksi Saitama tidak bisa berkata apa-apa. Dia cuma mencubit pipinya saja, seakan tidak percaya dengan kejadian yang terjadi secara langsung di depan mata. Apakah setelah ini para pahlawan itu benar-benar mengakui kekuatan yang dimiliki Saitama? Dan apakah setelah kejadian ini nama si botak berjubah menjadi terkenal?
Sayangnya scene webcomic chapter 129 telah berakhir dan kita harus menunggu kelanjutan cerita dari aksi konyol Saitama di chapter berikutnya. Nah, itu tadi review webcomic One Punch Man chapter 129 yang ending scene-nya memperlihatkan beberapa pahlawan yang terkejut melihat aksi yang ditunjukkan Saitama mengalahkan monster dengan sekali pukul saja. Apakah para pahlawan itu bakal mengakui kekuatan dari si botak berjubah? Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget biar channel ini makin rame dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Sampai bertemu di video review webcomic One Punch Man selanjutnya and see you next time.